di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Karunia yang utama. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan rupa-rupa karunia di dalam gerejanya. Kepada setiap anggota diberikan minimal 1 karunia untuk melayaninya. Karunia haruslah digunakan secara efektif dengan tujuan memuliakan Allah melalui gerejanya. Bagaimana untuk mengembangkan karunia-karunia rohani yang ada di antara jemaat? Meminta karunia-karunia yang paling utama kepada Allah sebagai Sang Kepala Gereja. 1 Korintus 12 memaparkan bagaimana penggunaan karunia rohani dalam pelayanan. Setelah jemaat Korintus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menyadari tanggung jawabnya dalam pelayanan, tetapi mereka tidak melakukan pelayanan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan menjadi tidak efektif, bahkan membuat orang lain tersandung. Karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat tentang prinsip pengembangan karunia-karunia yang utama dalam jemaat. 1. Semua anggota adalah satu tubuh Kristus. Ayat 27. Rasul Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh Kristus yang adalah satu. Ayat 12. Semakin dipertajam tentang kesatuan dalam satu roh. Baik orang Yahudi, orang Yunani, budak maupun orang merdeka. Bahwa semua telah diberi minum dari satu roh. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 20. Bahwa kesatuan di dalam Kristus meruntuhkan perbedaan. Kesatuan karena memiliki roh yang sama dan juga telah mengecap kasih karunia yang sama, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kata menarik yang terdapat di dalam perikop ini adalah seperti yang dikehendakinya, ayat 11 dan 18. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali setiap anggota tubuhnya. Hal ini berarti bahwa kehendak Tuhan adalah tujuan tertinggi dari keberadaan anggota tubuhnya. Setiap orang melakukan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 2. Semua anggota memiliki karunia berbeda. Ayat 28 sampai ayat 30. Jemaat di Korintus menjadi terpecah karena masing-masing menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Mereka yang memiliki karunia supranatural merasa lebih tinggi tingkat kedewasaannya dibanding mereka yang memiliki karunia natural. Rasul Paulus justru mengangkat karunia natural di awal penjelasannya dan selanjutnya supranatural. Perhatikan urutan dari semua karunia ini. Karunia rasul, nabi, dan pengajar adalah karunia yang paling utama karena sangat berguna membangun kerohanian orang lain. Tanpa karunia-karunia ini, pengetahuan tentang Injil tidak dipahami oleh jemaat. Banyak ragam karunia, begitu melimpah. Kegunaan merupakan kriteria dalam menentukan nilai sesungguhnya dari sesuatu. Demikianlah karunia rasuli berguna untuk membangun kerohanian jemaat. Sedangkan karunia selanjutnya memang mendatangkan kekaguman, tetapi kurang atau tidak membangun kerohanian jemaat. Di pasal 14, nampak bahwa jemaat di Korintus sangat menyombongkan diri dalam karunia ini. Karunia menjadi bernilai karena kegunaannya. Tetapi karunia dapat menjadi jahat jika dipakai untuk menyulut kesombongan dan sikap berpuas diri. 3. Semua anggota berusaha memperoleh yang paling utama dan yang lebih utama. Ayat 31. Istilah berusahalah dari kata selo Yunani berarti keinginan atau hasrat yang tulus. Apa yang paling utama yang harus diperoleh dengan keinginan atau hasrat yang tulus? Jika ada yang utama, maka berarti ada karunia yang tidak utama. Sesuai dengan hakikatnya, bahwa karunia itu bukan untuk pribadi sendiri, tetapi untuk membangun orang lain. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat agar menginginkan karunia utama
supaya menjadi berkat lebih luas kepada banyak orang. Bagian kedua yang perlu diperoleh dengan keinginan atau hasrat tulus adalah jalan yang lebih utama lagi. Frase ini menunjuk pada perikop setelahnya, pasal 13, yaitu berbicara tentang kasih. Sebagaimana selanjutnya dijelaskan di pasal 13. Apa artinya memiliki banyak karunia tetapi tidak memiliki kasih? Keadaan ini digambarkan seperti gom yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan pada bagian terakhir pasal 13 ayat 12 disampaikan demikian. Kamu sama sekali tidak berguna. Kasih haruslah menjadi landasan dalam mengembangkan setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sahabat Iktus, kita adalah satu karena kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kita memiliki roh yang sama yang diterima saat membuka hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sebagai anggota tubuh Kristus, kita hanya tunduk pada kehendak Tuhan dalam melakukan tugas pelayanan. Kekuatan kita dalam pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketundukan kita pada kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Dalam pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus, saya harus memiliki hasrat atau keinginan yang tulus terhadap karunia yang utama, yaitu karunia yang berguna untuk membangun kerohanian jemaat. Sekiranya saya memiliki karunia yang selanjutnya untuk memperlengkapi saya dalam pelayanan, maka biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam setiap pelayanan saya. Saya tidak boleh menyombongkan diri karenanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menempatkan Tuhan sebagai pribadi tertinggi dalam pelayanan saya? Karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk membangun gerejanya? Sudahkah saya mengembangkan karunia saya yang utama di atas dasar kasih? Tuhan Yesus, setelah pertobatan saya menjadi anggota dalam gerejamu. Bersama jemaatmu, saya mengembangkan semua karunia rohani yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya bersyukur karena Engkau juga memperlengkapi semua saudara dalam Kristus dengan karunia rohani, sehingga gerejamu dapat efektif melayanimu dan menjadi berkat. Satu tubuh, satu tujuan, dan satu kasih dalam melayanimu. Inilah doa saya bagi gerejamu di atas bumi ini. Amin. Merindukan yang utama sama dengan merindukan untuk menjadi berkat lebih luas lagi. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.